Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan hidayah, taufik hidayahnya Allah, sehingga kita diringankan langkah kita untuk mengikuti kajian rutin pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di tahun baru ini kita telah kalau tambah usia sebenarnya tidak ya, tambah tahun itu usia kita ini kurang ya. Kemudian ada beberapa hal yang mari kita renungkan dalam satu tahun ini, tahun kebelakang kemarin itu ya. Apakah ibadah kita, ya, sholat kita, kemudian puasa kita, kemudian sedekah kita, sedekah kita, apakah di tahun yang lalu ya ini sudah baik, ataukah ibadah di tahun yang lalu itu kita masih banyak yang kurang ya. Sehingga kemarin itu saya baca sebuah renungan dari Gusmus ya. Gusmus, beliau itu mengingatkan kemarin itu kan begitu, apakah sholat kita ini lebih buruk dari senamnya ibu-ibu ya, itu kemarin itu saya sampaikan. Terus apakah puasa kita ini hanya sekedar mengganti jadwal makan, apakah puasa kita ini sudah betul-betul sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mungkin puasa itu niatnya satu sisan karo miras-miras diet, ya, ya betul. Karena kadang memang ibu-ibu itu sering sekali yang bikin ibu-ibu gelisah, termasuk saya ini ya, berat badan yang sulit untuk diturunkan. Iya betul. Saya kadang juga heran, ngopo sih wong padahal makme. Saya itu makan ya nggak seberapa ya. Terus akhirnya tak angen-angen, mungkin masih ngemilnya, mungkin minumnya yang manis-manis itu katanya gitu, Mbak Pulan di mau. Jarene ngono. Jadi perbanyak air putih, jangan banyak yang minum yang manis kan gitu ya. Nah ini memang menjadi problem bagi kaum wanita, terutama ibu-ibu usianya apalagi yang sudah 40 tahun ke atas. Takutnya nanti bapak-bapak ini ndelengke awake dhewe iki wis blenger kabeh menawa awak kok paten ibu-ibu itu kan yang sewu paten plenuk kabeh ora pantes di sawang nggih. Makanya kadang ibu-ibu sampai berupaya penjenengan senam nggih. Senam itu niatnya satu untuk kebugaran ya. Kedua untuk menyenangkan suami, itu pahala kalau diniatkan yang bagus ya. Satu untuk kebugaran biar sehat, kemudian untuk menyenangkan suami itu bagus ya, enggak apa-apa, senam enggak apa-apa, malah mungkin dianjurkan ya ibu-ibu ini badannya itu selalu kelihatan ini sehingga menyenangkan suaminya. Terus nek sehat itu jelas ya, kita ini nek sehat melakukan aktivitas apa saja ini enak ya, mau bekerja, kemudian ngopeni putra-putri kita ya, melayani suami ini kalau kondisi sehat kan enak, okay? Tapi kalau kondisinya tidak enak ya, sedang sakit ini jelas kabeh maos. Apalagi ini hawanya dingin, ya. Hawa dingin ini jelas berpengaruh sekali betul. Apalagi yang ada keluhan termasuk tulang-tulang ini ya di persendian itu, kalau dingin bangun tidur kaku semua, sakit semua. Ya.
Nah ini makanya mari segala sesuatu kita niatkan yang baik. Kita melakukan apa saja, mari kita lakukan dengan niat untuk ibadah. Kalau niat kita adalah untuk kebaikan, Pak, insya Allah itu akan kembali pada diri kita. Karena ada di dalam surat apa itu? In ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kamu berbuat kebaikan, ya, itu kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Dan sebaliknya, kamu melakukan keburukan itu juga akan kembali pada dirimu sendiri. Makanya mari segala sesuatu kita niatkan yang baik. Itu bukan pasti, ya, yang ngendikan Gusti Allah, ya. Jadi penjenengan melakukan kebaikan itu pada hakikatnya itu nanti kembali kebaikan itu pada diri kita sendiri. Nah ini menjadi renungan bagi kita. Mari di tahun baru ini, ya, di tahun baru Masehi ini kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, kemudian sedekah kita. Mari kita perbaiki di tahun baru ini. Dan kita juga semuanya tidak tahu apakah di tahun ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, ya, kesempatan. Jadi wal asri, Allah sampai bersumpah demi waktu yang Allah berikan, ya. Jadi ada dua kenikmatan yang luar biasa di samping nikmat iman, yaitu satu adalah sehat, yang kedua kesempatan. Diparingi Allah kesempatan, mari pergunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu, panjenengan sedaya, ya, ini kalau saya setiap mendengar seperti Mbak Yanti tadi bilang, Umi nanti tolong doakan teman saya, Masya Allah. Alhamdulillah bukan saya yang dipanggil, saya masih diberi kesempatan, Masya Allah. Jadi, saya setiap diberi tahu ini ada yang meninggal, Masya Allah, Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah. Karena kalau ingat mati itu pasti kita, ya Allah, mana yang harus nanti akan saya persembahkan kepada Allah. Sholatku ya durung sebaik sesuai dengan anjuran Rasulullah. Posoku yo jek ngono kuwi, zakatku yo jek ngono kuwi, sedekahku yo jek ngono kuwi. Kadang kita itu kalau mengingat, ya, perjalanan besok kita itu sangat panjang, jutaan tahun, bahkan, ya, lama sekali perjalanan kita untuk menuju akhirat, ya. Mulai dari yaumul ba'ats, kita dikumpulkan di mahsyar, mizan, masih siratal lauhul mahfud. Itu perjalanan yang tidak pendek, jadi panjang sekali. Jadi kalau kita berpikir, ya, umur awake dhewe iki paling pirang puluh tahun dibandingkan besok yang hidup di akhirat itu abadan. Itu enggak seberapa. Jadi ketoke gak imbang. Dan saya pikir ketoke ya ora pantes, ya, nek aku ki oleh tiket swarga. Mergane apa? Ibadah kita itu paling berapa puluh tahun sih, ya. Umur 90 nek saumpama jenengan mulai taat beribadah misalnya setelah berumah tangga 25 tahun. Usianya jenengan 90 tahun. Sisanya berapa? Ya. Makanya kita ini kalau mau mengandalkan ibadah kita enggak pantas kita ini masuk surganya Allah. Tapi karena rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah ini yang menjadikan kita ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebanyak apapun ibadah kita jangan sombong. Kilo ahli ibadah, ahli sedekah, ahli zakat, ahli puasa, jangan. Karena ibadah kita itu tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan kenikmatan besok yang diberikan Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini perlu perenungan, ya. Sehingga seringkali saya katakan bahwa
usahakan setiap tarikan nafas kita, bahkan setiap detik usahakan kita selalu berzikir kepada Allah. Kalau kita selalu berzikir, berusaha berzikir kepada Allah, otomatis hamba ya, seorang hamba ini paling dekat itu ketika dia itu selalu mengingat Allah. Ya. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Dan ingatlah kepada Allah. Pasti Allah juga akan ingat kepada kita. Monggo Bu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur terhadap Nah, gitu ya. Kalau sudah kita selalu mengingat Allah, selalu yang jadi pertanyaan kita itu kan kadang kira-kira aku iki didaku kawulane Gusti Allah napa mboten kan ngaten nggih. Nah ini pertanyaan yang kalau kita pas merenung itu pasti sering muncul pertanyaan-pertanyaan itu ya. Maka kalau kita ingin diakui hambanya Allah, diantaranya adalah selalu kita mengingat Allah. Gak beda nih kalau Bu dengan zaman isek nom, ya. Kalau kita mencintai seseorang, ya, kita sering menyebut namanya, ya. Bahkan ada nyanyiannya itu, aku sedang makan ingat kamu, aku sedang tidur ingat kamu, kan itu ya. Nah ini makanya kalau kita mencintai seseorang tuh saja seperti itu, apalagi kalau kita menyatakan diri kita cinta kepada Allah harus lebih dari itu lah. Makanya kalau pengen panjenengan diakui oleh Allah sebagai hambanya, diantaranya adalah perbanyaklah berzikir. Dan dengan zikir itu hati akan menjadi illa man atallah biqalbin salim. Hanya dengan berzikir hati kita tenang, hati kita tentram. Saya nak sumpek itu mesti langsung pegang tasbih saya. Sumpeknya kok terus hilang karena apa? Eling wis di Gusti Allah ya. Kita punya bejo, punya Tuhan yang serba maha. Ya. Itu 99 Asmaul Husna jenengan waos. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifatnya itu luar biasa. Al-Aziz, Maha Perkasa, yang memberikan rezeki, Al-Fattah, yang membuka rezeki. Itu baca itu Allah itu maha, serba maha. Makanya kita punya backing yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mukmin itu tidak pernah kecil hati. Dalam situasi apapun kita itu selalu tenang. Banyak contohnya. Orang itu kadang yang dijadikan ukuran ya. Orang itu bahagia karena materi, karena kekayaan ya. Ini padahal kekayaan yang sejati ya, ini bukan seperti itu. Kekayaan yang sejati ini awake pas ndelala butuh itu ada, betul. Ya betul, itu kekayaan yang sejati. Mbah lewatnya apa? Ya. Saya kemarin itu juga merasakan, anggere pas wayah jatah mau ngirimi anak, ya. Itu kadang wah isek kurang. Ning di saatnya ndelala terlaksana. Bahkan ada yang kelasnya sudah lagi batin iki lho Ibu. Nembe batin ngono ki iku wis teko dhewe. Ya. Itu kalau kelasnya sudah dekat sama Allah, ya. Lagi batin apa nembe ndelala ana sing ngirimi saestu niku. Iya betul. Iya, batin tok lho. Adem-adem ngene iki enake anget-anget apa ya kacang hijau. Delala ono ngiringi kacang hijau. Lagi batin ini sing enak asin-asin anget-anget. Ono ngiringi apa? Lagi enak apa ya martabak. Delala ono ngiringi martabak. Saestu niku. Itu kekayaan yang sejati itu ketika kita membutuhkan atau punya keinginan itu delala. Iya betul. Itu.
Jadi kelasnya wis nganu calone enak wis. Ya deket lah, ya deket sama Allah. Itu seperti itu memang janji Allah semacam itu. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita ini dimudahkan segala urusannya. Nah ini ada beberapa renungan yang perlu panjenengan diantaranya harus direnungkan, ya, diantaranya ketika kita mengeluh, aku penat sangat, saya capek sekali. Ya. Nah ini Allah jawab dengan waja'alna naumakum subatan. Di surat apa itu? Sering kita baca di juz 30. Waja'alna naumakum subatan. Ya An-Naba. Aku jadikan naumakum, tidurmu itu sebagai istirahat. Nah, ini jadi renungan bagi kita. Oh ya Allah, itu sudah, kenapa sih saya kok selalu menggerutu, selalu gelisah? Kenapa? Oh Allah sudah memberikan waktu untuk istirahat. Ya, aku jadikan tidurmu sebagai istirahat. Nah sekarang ini kita itu banyak sekali sebenarnya waktu monggo sinten to. Anu wonten ingkang iya. Iya. Monggo. Sering jadwal kita ini berubah, ya. Yang dulu kalau kita ini jam berapa itu? Jam 9:30, jam 10 sudah istirahat. Ini karena ya kemajuan teknologi, lagi-lagi kita disibukkan dengan HP, ya makanya saya sering sekali mengingatkan, silahkan, tidak ada larangan kita untuk buka HP dan sebagainya. Mari jangan sampai kita dikendalikan oleh HP, tapi kita yang harus bisa mengendalikan. Putra-putrinya juga harus diingatkan begitu. Karena apa? Di samping apalagi usia yang masih ini ya, kadang anak, sumpahnya Allah itu ada sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya. Bahkan orang Jepang kan bilang gitu, time is money. Orang Jepang itu tertib sekali Bu dalam. Jadi kadang saya ngamalke Quran kok malah wong non muslim, ya, yang mengamalkan. Lihat aja orang Jepang itu, ya, mereka itu mau berangkat kerja enggak mau naik motor, naik mobil enggak, malah naik ini. Kalau enggak sepeda ya ikut ini bis apa itu, iya, enggak pernah ini. Karena Pak, untuk mengurangi polusi di sana, karena memang di sana begitu. Nanti kalau melanggar ya dapat terus lagi orang Jepang ini di mana saja dia itu mesti baca buku. Ya. Iya betul, orang Jepang itu ironinya di Indonesia di perpustakaan aja ndak baca buku, malah pacaran aja saiki nggih, apalagi mahasiswa itu hati-hati. Nah, ini kalau yang punya putra-putri ya diarahke, pokoknya setiap wong tua ki nek ngeleke kan ngene ya Mbak, kadang ki bocah ki sok loro ati, tapi kok nek diangen-angen ngono ya ben loro ati ya ben. Ning mesti diangen-angen, oh ya ternyata ibuku bener nek anu ngene iki gitu ya. Ini mari wal asri kita amalkan demi waktu. 24 jam kemarin sudah saya sampaikan, sepertiga waktu kita untuk Allah, sepertiga waktu kita untuk keluarga, sepertiga untuk aktivitas atau kerja. Makanya kita harus pandai membagi waktu. Yang kedua, ketika kita mendapatkan cobaan, ya Allah, beratnya cobaan yang saya terima, bertubi-tubi, terus menerus, tidak ada hentinya. Allah jawabnya bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mencoba, ya, atau memberi ujian kepada umatnya, ya, atau membebani, ya,
seseorang ya, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Ini jadi pegangan. Jadi kuncinya ketika kita dapat cobaan, satu adalah kesabaran, kedua keimanan pun kalian niku ya. Insya Allah kita pegang satu sabar, loro iman ya. Ini tenang hati kita ya. Tidak mungkin kita akan bingung, gelisah ya dengan cobaan yang sedang kita terima. Bahkan ada yang nggak kuat dapat ujian sampai yang sewu naudzubillah bunuh diri. Naudzubillah min. Ya, karena dia itu tadi nggak ngaji, nggak pernah dengar ngaji kayak majelis semacam ini ya mungkin. Makanya rumasane nek wis bunuh diri selesai semua masalah. Padahal lebih rumit di sana. Ya. Orang yang bunuh diri lebih rumit urusannya dengan Allah. Bumi ini aja tidak mau menerima orang yang bunuh diri. Tidak mau menerima. Karena apa? Disii kersane Gusti Allah. Nah, makanya bumi saja tidak mau menerima. Lah terus terus manggon iki nang endi? Dienggo bal-balan malah malaikat. Nggih. Ngaten. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, baik itu ujian bagi panjenengan merasa mungkin berat, tapi itu dalil tadi kita jadikan pedoman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu jadikan pegangan sehingga tidak terjadi kita ini dapat ujian, putus asa, ya, frustasi, stres, ya. Tidak sampai terjadi seperti itu karena kita punya pegangan. Makanya Quran itu mari kita jadikan undang-undang, jadikan peraturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kembali pada Quran, insya Allah selamat dunia akhirat pasti. Agar kita selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Insya Allah tidak terjadi yang namanya orang putus asa, frustasi, stres, enggak. Karena apa? Selalu bersyukur. Burung karuan kok yang penjenengan lihat aja lah. Saya sering melihat fenomena di masyarakat. Tukang becak nih dulu, penghasilan nih piro. Tapi nek menunggu, mana sampai tidur sampai ngorok sungguh. Ya Allah, kok ya nek mate kadang awake dhewe belum tentu bisa tidur semacam itu. Kadang bahkan ada yang punya penyakit tidak bisa, iya tidak bisa tidur itu ada insomnia. Ya, insomnia itu tidak bisa tidur gitu. Itu makanya saya ternyata ya betul kekayaan itu enggak jaminan kita ya, tapi kalau sini loh ada iman, selalu bersyukur, nek menghadapi ujian sabar, ya ini insya Allah 3 ini mari kita pegang. Insya Allah kita ini tidak ada yang namanya hidup itu kok gelisah, bingung, tidak ada. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengeluh, galonya saya, aku kok galau. Kadang apa gabut, apalagi istilah galau-galau sekarang itu Mbak Susi galau gabut apa saya gini lakon oleh werek nganu lagi gabut aku ya Allah Gusti saya bahasa gaul iki nek gak iso mengikuti cah nom-nom ini nganu ya kita loh memang ya. Ketika kita sedang bingung, galau, gabut dan sebagainya, ini kita ingat kepada Allah dengan cara berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Illa man atallah biqalbin salim. Cara kita dengan berzikir
sehingga jin menjadi tenang, hati kita salim itu artinya hati yang selamat ya. Karena ada hati yang mati, ada hati yang sakit ya. Sehingga ketika kita menghadapi segala sesuatu, mari kita berzikir kepada Allah, hati kita tenang, hati kita selamat ya. Dengan berbagai cobaan, ujian ya, kita ini semuanya aman dengan cara berzikir. Ini zikir yang saya berikan sudah diamalkan belum? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali setiap nanti petang dan di pagi hari. Jadi pagi dan petang silahkan diamalkan. Itu yang menjadikan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Sing diwe utang diundang iso nyaur utang ya. Silakan 7 kali hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Gambel kan? Ya. Atau baca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 100 kali sehari. Insya Allah dimudahkan segala urusan kita, karena kita yakin Allah pasti menjawab doa-doa kita. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ajar ping 7 tok nggih, terdilik to nggih. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kaping 7 pagi dan petang. Ya, 1 dimudahkan segala urusannya. 2 sing duwe utang nggih ndang saged bayar utangnya, dimudahkan oleh Allah untuk membayar utangnya. Rezekinya dimudahkan oleh Allah ya. Ini diantaranya itu monggo silahkan diamalkan. Semua zikir semuanya baik, mau zikir apa saja wis nggih. Pokoknya sementara sak puteran ngoten nggih, paling enak ki ngono sak puteran gitu. Saya memang pakainya ini tasbih yang ini, tapi kalau tasbih yang apa itu Mbak? Ya itu saya untuk bepergian, tapi kalau di rumah saya lebih suka pakai tasbih kayu nih lho Mbak, tasbih yang kayu itu dah. Niku saya lebih suka itu, tapi nek bepergian kan gak ketok, mosok lunga montang manteng golongan malah dikira pamer. Iki lho apa ana wali lewat apa piye? Meneh dikalungke malah Medan. Iya. Meneh nang nggone napa? Nang pesamuan. Dan niku jenengan kaya nganggo ali-ali nek gak ketok Mbak nggih. Nek pas lagian kaya nganggo ali-ali cetik ngono kan ra ketok. Tapi nek njareng gambar iki lho apa mong kuwi nggih. Malah kita gak enak nggih monggo. Kanan kirinya kan ada kalau kita naik motor kayak gini. Naik motor kan enggak mungkin pakai tangan kanan. Saya nek ngaruh mboten. Saya nek pas berkendara atau apa ya cukup, saya tidak harus saya hitung. Jadi saya ya cukup pokoknya berzikir nggih. Jadi tidak perlu pakai tasbih. Memang kondisional juga, makanya ngeboti ngono ndelala pas nang kendaraan malah glyor nganu malah bayar sedikit kita nggih. Nek kita zikir pas kondisi berkendara gak gitu, ketika kita naik motor kok nganu HP itu kan bahaya juga kan nggih. Nah makanya kalau bisa ya ketika kok kondisional saja ya. Kalau lumayan ini itu nih ber kan jumlahnya itu memang kita lebih memang enak lah bisa semene seneng gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu jumlahnya ya dalam arti pokoknya awake dhewe diniati perbanyaklah berzikir ya, kita semuanya hanya karena Allah ya. Jadi zikir itu harus juga melihat situasi dan kondisi ya.
nek lagi berkendara ya nggak usah pakai tasbih, cukup kita selalu setiap tarikan nafas kita bahkan per detik mari kita selalu berzikir. Ini insya Allah pernah itu saya mendengar cerita ada seorang syekh di Yaman. Beliau itu ketika di daerah sana itu kan kadang makam-makam itu kan dipindahkan setiap sekian tahun, 4 tahun berapa, dibuka itu sampai yang membuka ini sampai kaget karena dilihat kuburnya itu padat banget. Ya memang betul ya, makamnya orang-orang soleh itu seperti taman-taman surga. Mudah-mudahan gitu semuanya yang hadir ini ya, insya Allah kalau kita selalu berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, apa yang menjadikan tuntunan agama kita, mari kita berpedoman pada Quran dan hadis. Insya Allah mudah-mudahan kubur yang mungkin kita membayangkan, kemarin saya sudah sampaikan ya, nasihat kubur kuwi peteng dedet, terangilah dengan tahajud. Kemarin sudah saya sampaikan ya, kita kan gambarannya semuanya mengerikan. Wesok dhewean ndek pipis rono sing ngancani potong dedet, kancane walah wajahe medeni dan sebagainya, kan begitu ya. Itu bisa kita upayakan bagaimana besok kubur kita itu seperti taman-taman surga. Ya itu tadi yang sudah saya sampaikan, nek peteng caranya kok silahkan tahajud yang kontinu, istiqomah walau rakaat nih, raketan mau rakaat nggih, diusahakan istiqomah ya. Saya alhamdulillah, tapi saya ngeten Bu, ini ndak pamer. Saya itu kok kelasnya masih rendahan. Tahajud ini karena digugah kebelet pipis. Setiap saya tidur jam berapa jam mesti ngelilit raketan sepisan. Jam 1, jam 2, jam 3. Itu saya bangun pipis. Ya Allah, kok ya tahajud kok ya karena aku ki digugah karena kebelet pipis. Kok ya urung tingkatannya itu belum iso, iya kontinu, saya harus bangun, saya harus bisa berkomunikasi atau munajat kepada Allah ya. Kelasnya kok ya rendah, sampai saya kadang keronto-ronto saya bilang ini, ya Allah mungkin ibadah kula pentingnya, tapi Gusti meskipun kelasnya masih kelas rendahan gitu ya. Masya Allah. Kalau biasa mungkin kayak juga ya. Betul Bu. Iya, apalagi kalau sebelum tidur jenengan sudah niat Bu. Ini ku insya Allah kayak orang sing gugah, ini saestu. Kalau aku itu kayak ajarin Betul Bu, iya, memang betul. Iya. Jadi kalau yang sudah rutin dan panjenengan kalau bisa sebelum tidur diniati, muga-muga engko aku tengah wengi ngelilir ya. Ini harus di insya Allah panjenengan sudah niat baik, insya Allah nanti koyo ono sing gugah, betul. Iya. Begitu nggih. Terus yang